Laut, selamat datang di podcast Du Laut. Yuk. Nah, kembali lagi di podcast Du Laut. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat terhormat sekali. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di podcast kami. Nah, jadi tema bahasan kita kali ini teman-teman akan membahas suatu hal yang sangat krusial dan sangat penting untuk masa depan kita bagi generasi muda. Sebelumnya mohon perkenalkan Bapak Ibu ini ke teman-teman Sobat Du Laut. Namanya siapa dan berasal dari instansi apa? Terima kasih. Terima kasih izin memperkenalkan. Nama Willy Purwanto, DJN Diploma Community Nutrition yang diberi amanah sebagai penasehat Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Tuban. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan perkenalan. Nama saya Suswati SMITRD MM. Saya selaku Ketua DPC Persagi Kabupaten Tuban. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alta Dwi Diningga Brayin SGZ. Saat ini saya diamanai untuk menjadi ketua dalam peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 di tahun 2026 ini. Terima kasih Bu. Jadi topik hari ini sangat menarik sekali dan sangat akan membuka wawasan kita semua tentang isu-isu gizi yang ada di remaja-remaja sekarang dan di masyarakat-masyarakat Tuban. Untuk semakin mengenal, bisa diceritakan apa itu Persagi atau Persatuan Gizi Nasional Indonesia dan bagaimana peran dan fungsinya di Kabupaten Tuban ini. Mohon izin saya untuk menjawab dulu. Jadi Persagi ini adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang berada di Kabupaten Tuban. Kedudukan kami atau sekretariat kami sampai saat ini masih berada di Jalan Brawijaya nomor 3, yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Persagi ini organisasi profesi kesehatan yang masih kecil ya, karena memang anggota kita masih terbatas. Sampai tahun 2020 awal 2025 kemarin kita anggotanya baru sekitar 70 orang. Nah, alhamdulillah dengan adanya keberadaan ahli gizi di SPPG hari ini sudah 125-an ya, jadi sudah bertambah. Nah, keberadaan ahli gizi ini ada di Dinas Kesehatan, tersebar di 33 puskesmas, kemudian di seluruh rumah sakit baik pemerintah maupun rumah sakit swasta, kemudian di klinik dan juga di SPPG. Jadi anggota kami tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Peran dari ahli gizi sendiri sampai saat ini atau sejauh ini kami sudah melakukan berbagai upaya termasuk terlibat di dalam penanganan masalah gizi yang ada di Kabupaten Tuban, terutama event untuk penanganan stunting yang alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa menurunkan di bawah target nasional. Jadi begini Bu, kalau saya ingin bertanya isu-isu di remaja sekarang ya. Kan sekarang banyak sekali jajanan anak remaja yang populer padahal sebenarnya tidak ada kandungan gizinya. Sama sekali nggak ada, mungkin ada dari sayurnya saja, seperti seblak kan sayurnya sangat minim. Nah, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan dan perasaan Ibu terhadap fenomena ini? Kayak anak remaja yang pola makannya berantakan, makan sehari cuma 1 kali 2 kali, terus makannya juga tidak sehat. Nah, tanggapan Bapak dan Ibu seperti apa? Ya, jadi sahabat Du Laut yang saya cintai, memperhatikan isu-isu sekarang ini, terutama khususnya sahabat-sahabat Du Laut. Saya ingin memberikan satu password. Kalau tidak ada passwordnya, nanti tidak bisa dibuka. Tema Hari Gizi Nasional tahun ini adalah gizi optimal mewujudkan generasi emas 2045. Gizi optimal, gizi itu atau zat gizi itu kan ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Jadi ada 5 zat gizi: karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak. Ada 5 zat gizi. 5 zat gizi ini dibutuhkan oleh tubuh setiap hari melalui makan. Maka dari itu passwordnya ini yang perlu diketahui oleh sahabat kita.
tidak ada satu jenis bahan makanan pun yang lengkap mengandung 5 zat gizi yang diperlukan oleh tubuh supaya tubuh sehat dan produktif. Saya ulangi, passwordnya, tidak ada satu jenis bahan makanan pun yang lengkap mengandung 5 zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh supaya tubuh tetap sehat dan produktif. Artinya, kalau kita ingin sehat dan produktif, itu harus mendapat 5 zat gizi tadi melalui makanan. Contoh dulu, kalau kita setiap hari hanya konsumsi 11 saja, maka itu yang ada hanya karbohidrat, sedikit vitamin, sedikit protein, dan hanya ada beberapa lemak. Padahal vitamin, mineralnya harus ada. Oleh karena itu, supaya 5 zat gizi tadi dapat dipenuhi oleh makanan, maka yang perlu kita perhatikan adalah gizi piredo. Gizi optimal akan dapat dipenuhi melalui gizi piredo. Itu yang harus diketahui oleh sahabat biologi. Ya. Ya, jadi berarti boleh makan seblak tapi tidak sesering, nggak setiap hari, dan harus dilengkapi dengan gizi-gizi lain. Nah, kalau menurut Ibu, apakah ada hubungannya jajanan viral ini dengan stunting yang kelihatannya semakin meningkat? Apakah ada hubungannya dan dampak kedepannya itu apa? Oke, kita kalau bicara sekarang sedang hitnya stunting nih ya, Mbak ya. Kalau kita bicara stunting ini adalah permasalahan gizi kronis, di mana tinggi badan seorang anak itu tidak sesuai dengan usianya. Ya, jadi yang indikatornya namanya stunting itu adalah tinggi badan. Ya, tinggi badan di mana tinggi badannya tidak sesuai dengan usia. Nah, penyebabnya adalah karena kurangnya asupan gizi kronis. Nah, asupan gizi kronis itu berarti asupan makanannya yang sudah lama. Ya, dari sejak ibu Hamil. Nah, betul sekali, sejak ibu hamil itu bagaimana asupannya, kemudian anaknya lahir, ya apakah mendapatkan ASI eksklusif, setelah ASI eksklusif dilanjutkan dengan MPASI, makanan pendamping ASI, apakah sudah memenuhi gizinya. Nah, itu makanya nanti bisa lihatnya ke anak yang stunting itu tadi. Kalau remaja ya, remaja nanti kan persiapannya akan menjadi seorang ibu ya, akan menjadi seorang ibu, di mana nanti ketika menjadi seorang ibu harus menjadi ibu hamil yang sehat, tidak kekurangan energi kronis, tidak anemia. Nah, persiapannya sejak kita remaja. Bagaimana kita mengkonsumsi makanan ketika kita remaja itu mencerminkan nanti anak yang akan kita lahirkan menjadi anak yang stunting atau tidak. Nah, seperti yang disampaikan tadi sama Bapak Lulut ya, di mana gizi seimbang ya, remaja harus mencakup dari karbohidrat, protein, lemak, ya, mineral, vitamin ya. Itu tadi kalau remajanya, sejak remaja kita sudah bisa mengatur pola makan kita menjadi gizi seimbang, nanti ketika kita sudah menjadi ibu hamil, kita tidak akan menjadi ibu hamil yang kek, tidak akan menjadi ibu hamil yang anemia, tadi kekurangan zat besi, dan akan melahirkan anak yang sehat dan tidak stunting. Jadi sangat berhubungan sekali ini pola makan kita ketika remaja hingga nanti bisa menghasilkan anak yang stunting ya. Kita kan mencegah itu ya, Dari remaja. pencegahan dari remaja dulu. Jadi remaja terutama. SMP itu juga harusnya udah berpikiran ke sana. Iya, betul sekali, persiapan Harus- menjadi seorang ibu. Iya, harus memikirkan nanti, oh kedepannya aku nanti kalau pengen punya anak yang sehat, berarti dari remaja gizinya harus udah terpenuhi. Betul sekali. Oh iya Bu, saya ingin nanya ya, sebenarnya ini dari saya sendiri, kan saya suka banget minum susu sebenarnya. Nah, mitos atau fakta kalau sebenarnya itu susu itu adalah satu-satunya cara agar kita tuh tumbuh tinggi. Apakah ada cara lain? Ya, mohon izin untuk menjawab ya, Mbak ya. Iya Bu. Para sahabat Dulaut, jadi tadi menyambung yang sudah disampaikan, sekaligus ini untuk pertanyaan tentang susu, bahwa susu itu memang kandungan gizinya sudah mencakup ada lemak, ada karbohidrat, ada protein, vitamin, dan mineral. Tetapi sekali lagi bahwa konsumsi susu saja ini juga tidak bisa memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Makanya masih pentingnya lagi kita kembali kepada menu gizi seimbang yang dalam saat ini implementasi kita itu adalah tadi disampaikan oleh Bapak Lulut, ada isi piringku. Nah, bagaimana implementasi isi piringku biar bisa mencukupi kebutuhan gizi, tidak hanya sekedar minum susu. Nah,
Untuk isi piringku ini sendiri sudah disetting untuk menu sekali makan secara proporsional sehingga tidak terjadi kelebihan pada salah satu zat gizi atau kekurangan di salah satu zat gizi. Jadi misalnya kalau pada remaja ini nanti makannya misalnya dalam satu piring itu kita bagi 3. Jadi 3 itu yang sepertiga piring itu isinya sumber karbohidrat, kemudian yang sepertiga lagi ini sayur, yang sepertiga lagi kita bagi menjadi 2, satunya yang separuh dari sepertiga tadi buah, separuhnya lagi untuk lauk baik hewani maupun nabati. Nah, untuk menu remaja yang perlu diingat terutama remaja putri, tentu di dalam pemilihan bahan makanannya lebih difokuskan pada sumber protein hewaninya dan sayur yang berwarna hijau untuk pemenuhan zat besi biar tidak anemia sehingga bisa tumbuh menjadi sehat dan mempersiapkan diri untuk menjadi calon ibu yang sehat tadi. Kan itu dari tadi kita membahasnya dari sisi remaja perempuan. Nah, kalau dari remaja cowok, tips untuk menjaga kesehatan, untuk menjadi, kan nantinya akan menjadi kepala keluarga. Nah, gimana caranya menjadi tips dari remaja yang menjadi nanti akan menjadi kepala keluarga yang sehat nantinya. Nah, tipsnya dari sekarang untuk remaja-remaja saat ini apa? Ya, selain tadi sudah disampaikan jam yang cowok, isi piring itu tetap harus dan berikutnya tentu harus aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik tiap hari. Kalau di sekolah pada dulunya ada pembelajaran aktivitas fisik atau senam, ya itu ada itu. Jadi aktivitas fisik itu paling tidak, tadi sudah disampaikan di edukasi di awal tadi, paling tidak atau minimal itu setiap minggu 150 menit. 150 menit itu bisa 5 kali 30 menit atau 3 kali 50 menit. Jadi gitu. Jadi selain mengkonsumsi isi piring untuk sahabat Dulau juga tetap perhatikan aktivitas fisik kegiatan keluarga minimal 150 menit setiap hari. Jadi olahraga itu harus teratur, terukur sesuai umur Dan konsisten ya, Kak, ya. Nah, dari kita membahas tentang isi piringku. Nah, kalau dari Kabupaten Tuban kan ini surganya kuliner, apalagi kita dekat dengan pesisir. Nah, kalau makanan khas Tuban, daerah Tuban yang sesuai dengan komposisi isi piringku menurut Ibu yang gizinya ternyata makanan Tuban itu ternyata gizinya luar biasa. Itu apa? Saya Kalau di Tuban sendiri ini sudah terkenal tadi ya, pesisirnya itu berarti banyak sekali ya banyak sekali sumber makanan dari laut, dan itu kalau sumber makanan dari laut itu proteinnya tinggi, omega 3-nya tinggi, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi kita ya. Kita sangat kaya sekali makanan dari sumber laut. Ya, kenapa kita tidak memanfaatkan? Karena kita mudah sekali mendapatkan makanan dari sumber laut. Ikan-ikanan dari laut itu semuanya itu memiliki kandungan protein omega 3 yang bagus ya, terutama seperti ikan kembung ya khusus ya. Kemudian dari udang, kemudian banyak sekali kan kita terkenalnya kalau di sini apa? Rajungan. Ya, rajungan. Rajungan itu mahal ya kan. Ikan kembung, ikan pindang pun itu sebenarnya sudah banyak pilihan karena kita kaya akan makanan dari laut. Jadi mulai dari yang harganya murah ya, semua bisa kita jangkau. Jadi pangan lokal kita kita utamakan kita pangan lokal, nggak usah kita mencari makanan yang sudah diawetkan di supermarket ya. Ngapain kita susah-susah mencari, sedangkan kita kaya sekali makanan yang tinggi protein dan omega 3 di hasil laut itu tadi. Jadi seperti sekarang yang sedang dibicarakan, harus mengurangi atau menghindari ultra proses food. Iya betul, UPF. Karena kita banyak makanan lokal, artinya kita berada di karuniai pesisir dan laut yang begitu banyak itu, maka sumber dari laut protein hewannya itu harus betul-betul kita manfaatkan. Jadi makanan yang cepat saji, makanan frozen food itu namanya, itu yang harus dikurangi. Itu namanya ultra processed food itu tadi. Kalau makanan khas daerah Tuban yang favorit Bapak Ibu yang gizinya luar biasa, ada nggak?
Ya, favoritnya kebetulan ikan juga ini. Ya, tapi gini Mbak, jadi Tuban itu sebenarnya sudah luar biasa ya Kak, untuk apa namanya kearifan lokalnya ini kan dari sumber laut. Kadang-kadang protein hewaninya sudah tinggi, tetapi kita juga jangan lupa bahwa untuk mengkonsumsi sumber protein hewani ini juga butuh vitamin dan mineral juga ya. Nah, ini sehingga kebutuhan sayur dan buah itu juga tetap harus dikonsumsi. Jadi misalnya menu sehari-hari kita jangan hanya misalnya sayurnya, kalau Tuban dia terutama daerah-daerah yang dekat laut ini kan kalau namanya sayur karena jangan ikan ya. Jangan ikan itu maksudnya sayur yang dibuat dari ikan, tapi tidak ada sayurnya. Jadi ya hanya ikan yang dimasak berkuah gitu. Nah, ini sebetulnya masih kurang terhadap vitamin dan mineralnya. Karena kalau hanya mengandalkan ikan, vitaminnya tidak sebanding ketika kita menambahkan sayur dan buah. Jadi itu untuk mensupport penyerapan di dalam tubuh biar maksimal. Itu kalau untuk warga dulu tadi kita kurang gitu. Masuk ya. Jadi bisa seperti Kurang, itu. Iya. Nah, ini Iya. membiasakan ya pada Iya. remaja zaman Sekarang. sekarang. Kadang-kadang Itu bisa pecel, bisa urap, bisa oseng ya. Biar mengkonsumsi sayur. Iya. Kalau di masyarakat Tuban atau di remaja SMP sekarang, isu gizi yang paling sering ditemui sekarang apa? Yang sedang marak-maraknya gitu, apalagi di remaja sekarang. Iya, kalau berdasarkan dari ini ya, ketika kita melakukan pemeriksaan di sekolah, itu banyak kita temui remaja yang anemia, terutama remaja putri. Iya. Jadi menghadapi kondisi yang seperti ini, maka terutama Persagi ya melakukan banyak edukasi untuk di samping meningkatkan pengetahuan juga untuk membudayakan atau membiasakan untuk berpola makan yang gizi seimbang tadi, biar tidak ada remaja yang anemia lagi, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang sekarang makanan-makanan yang fast food ya, kemudian minuman-minuman yang berjajar-jajar di jalan, Manis-manis. betul. Jadi itu yang harus dikurangi, kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Ini kalau ini baik laki-laki maupun perempuan ya. Tapi kalau yang laki-laki juga mungkin bisa ditambahkan untuk menciptakan generasi cowok yang sehat, di samping makanan, kemudian aktivitas fisik juga bisa kebiasaan hidup yang sehat atau pola hidup yang sehat, misalnya dengan menghindari rokok, ya, dan minuman-minuman yang beralkohol. Nah, ini kan juga harus sejak dini untuk dihindari atau ditinggalkan. Kalau saya boleh tahu nih Bu, ciri-ciri remaja yang terkena anemia itu seperti apa? Lanjut ya, mau izin untuk lanjut. Jadi remaja putri yang anemia ini kalau secara fisik ya, secara fisik bisa kita lihat tandanya itu dengan 5L ya. Jadi bilangnya lemah, letih, lesu, nah kemudian Lalai. dan lain biasanya begitu. Kemudian kalau dari fisik ini dari kuku, kukunya ini biasanya agak pucat ya, kuku, kemudian selera mata, itu matanya kalau dilihat ini juga putih, bawahnya ya pucat, kemudian bibir. Jadi dari fisik 3 hal ini, kemudian tanda-tanda yang 5R tadi, ini sebuah indikasi kalau remaja putri itu anemia. Untuk lebih jelasnya kita melakukan pengukuran kadar HB pada semua remaja putri di sekolah. Ini yang lebih valid. Jadi kalau HB-nya di bawah 12 hasil pemeriksaan hemoglobinnya, maka remaja putri ini dikatakan anemia. Batasnya 12. Kalau mengatasinya gimana Bu? Kan kami para remaja ini kadang-kadang kurang informasi ya. Nah, untuk cara mengatasi anemia ini gimana? Untuk mengatasi anemia ini sejauh ini beberapa program sudah kita lakukan melalui Puskesmas. Kita melakukan distribusi tablet tambah darah yang kandungannya adalah zat besi ya di situ. Nah, ini setiap remaja putri itu wajib minum 1 tablet setiap minggu, sehingga masing-masing sekolah itu sudah punya jadwal hari apa untuk minum bersama begitu. Nah, jadi nanti dalam 1 tahun itu sekitar 48 sampai 52 tablet yang harus dikonsumsi oleh remaja putri. Jadi ini sudah kita lakukan di semua sekolah di jenjang SMP dan SMA. Ini salah satu untuk mencegah. Selain itu
remaja ini juga kita edukasi, kita melalui Persagi ini melakukan edukasi dalam rangka atau bertujuan untuk meningkatkan ini ya literasi gizi pada semua remaja untuk mengkonsumsi sumber bahan makanan sumber zat gizi. Salah satunya tadi sayuran yang berwarna hijau, daging yang berwarna merah, ditambah sumber protein hewani untuk memaksimalkan penyerapan zat gizi. Nah, kan saya ini anggota PMR ya Bu ya. Nah, setiap hari Jumat itu kita memang ada pembagian tablet tambah darah. Nah, sebenarnya waktu kami membagikan itu ada pertanyaan dari yang cowok-cowok kayak, saya perlu nggak sih minum tablet tambah darah ini? Maksudnya sebenarnya apakah ini dikhususkan untuk cewek atau cowok juga boleh meminumnya gitu? Yes, kalau sebenarnya cewek cowok mengkonsumsi tablet tambah darah boleh, tapi program kita adalah kita khususkan pertama untuk perempuan tablet tambah darah. Karena apa? Perempuan setiap bulannya selalu mengalami menstruasi, di mana menstruasi itu pasti kan mengeluarkan banyak darah, sehingga lebih beresiko pada perempuan untuk mengalami anemia itu tadi. Makanya kenapa kita tablet darahnya ini programnya adalah untuk remaja perempuan terlebih dahulu, seperti itu. Ini beberapa pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kesalahan umum para remaja dalam mengatur pola makannya dan pola hidup sehatnya, yang paling umum kesalahannya di remaja saat ini apa? Dan tipsnya kalau boleh. Ini khususnya bagi warga dulu ya, putri ini ya. Jadi kita bicarakan remaja putri. Ada satu perilaku yang memang harus diperhatikan. Kita harus dianjurkan untuk pola makan sehat. Kalau ternyata khususnya remaja putri tidak sehat, itu berarti kakak pola. Ada perilaku yang perlu diperhatikan. Di antara perilaku yang perlu diperhatikan untuk remaja putri, jangan dibiasakan setelah makan itu minum atau mengkonsumsi teh manis. Jangan dibiasakan setelah makan itu minum teh manis. Kenapa demikian? Bukan tidak boleh. Pertama, teh itu ada kandungan zat yang dapat mengganggu penyerapan zat besi. Misalnya kalau makan kita banyak kandungan zat besinya, setelah makan kita minum teh, apalagi manis, maka zat besi yang ada di makanan tadi tidak jadi diserap. Hanya percuma kan? Ya, percuma ya. Apalagi yang manis-manis, kata gulanya. Maka ini perlu gula itu harus dibatasi. Terutama bukan tidak boleh, harus dibatasi. Apalagi sekarang ini di luar banyak dijual teh manis yang kemasan itu kandungan gulanya juga tinggi. Ini yang harus dihindari, ya, supaya kita bisa membiasakan pola makan. Ya. Jadi supaya nanti remaja putri khususnya warga dulu tidak anemia, maka jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan setelah makan minum teh, apalagi teh dihindari, dibatasi. Hindari. Boleh minum teh nanti beberapa saat setelah makan. Remaja Spenda ini kan rata-rata aktif ya Bu ya. Alhamdulillahnya aktif, banyak kegiatan di organisasi, di olahraga, di pelajaran. Untuk tips menjaga pola makan, tips menjaga waktu olahraganya tetap konsisten menurut Ibu seperti apa? Oke, ya tadi luar biasa ya, banyak atlet-atlet banyak atlet-atlet itu tadi ya di sini. Ya kembali lagi ini karena kita tadi gizi seimbang itu tadi kan ada 4 pilar itu ya. Jadi yang pertama adalah keanekaragaman makanan, itu tadi sudah disampaikan isi piringku ya. Kalau kita berpedoman pada isi piringku ya, kita sudah mendapatkan keanekaragaman makanan dan zat besi yang kita peroleh. Terus yang kedua adalah menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan ya, kemudian setelah itu makanan yang higienis ya, keamanan pangan juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik tadi olahraga ya, 1 minggu 150 menit tadi. Oke, kemudian yang keempat adalah menjaga berat badan dan tinggi badan. Ini sangat penting sekali ya. Menjaga berat badan dan tinggi badan ini adalah mempengaruhi status gizi kita. Kita tidak obesitas atau kekurangan zat gizi ya, kurus ya tadi ya.
Nah, itu makanya kenapa kita harus memantau berat badan dan tinggi badan kita. Setidaknya ya, kalau berat badan kan lebih cepat naik turun ya. Kita bisa ukurnya seminggu sekali. Mungkin kalau tinggi badan kan lama, ya lama mungkin 1 bulan atau 3 bulan kita bisa mengukur tinggi badan dan berat badan. Sehingga kita tahu tubuh kita ini sebenarnya kekurangan zat gizi atau tidak, kelebihan zat gizi atau tidak. Kalau kita tahu berat badan dan tinggi badan kita kan pasti tahu gimana cara kita mengatur pola konsumsi kita setiap harinya, seperti itu. Jadi harus pas ya Bu ya, nggak boleh kelebihan dan nggak boleh Iya, output dan intake dan output ya harus sesuai ya. Jadi apa yang kita makan itu harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Kalau tidak seimbang, kita namanya seimbang ya pasti ada bermasalah. Kalau makannya banyak terus aktivitas Iya, fisiknya aktivitasnya kecil. kurang ya bisa obesitas. Aktivitasnya banyak, apalagi atlet yang butuh asupan lebih banyak tapi ternyata di asupannya kurang, kan pasti akan kekurangan gizi seperti itu. Mempengaruhi ke performanya juga. Betul, performa dari teman-teman. Luar biasa sekali ya percakapan kita hari ini. Kita mendapat banyak informasi tentang isu stunting, cara mencukupi gizi kita, dan pola hidup yang ideal itu seperti apa. Dan yang terakhir boleh masing-masing dari Bapak Ibu memberikan kesan dan pesannya untuk sobat-sobat Dulaut yang menonton. Boleh dari Bapak dulu. Kesan pertama itu muda, selanjutnya melejit bergerak maju. Ya, selanjutnya pesan untuk sahabat Dulaut, jadi para remaja membiasakan untuk berpola makan yang sehat melalui menu gizi seimbang atau isi piring. Tinggalkan yang budaya-budaya yang kemarin tidak sesuai dengan isi piringku. Ya. Ya, kalau saya yaitu seperti yel-yelnya ya tadi ya. Gizi kita harus seimbang. Kalau mau makan sehat setiap hari, biar jadi apa? Cerdas dan tetap aktif serta sehat. Karena gizi yang seimbang itu akan mewujudkan generasi yang optimal. Itu tadi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast kami. Maaf kalau saya ada salah-salah kata ya Bapak Ibu. Sama-sama. Dan terima kasih untuk sobat-sobat Dulaut yang sudah menonton. Maaf juga kalau saya ada salah-salah kata dan kurang berkenan. Obrolan hari ini sangat seru sekali, dan ingat, apa yang kamu makan hari ini menentukan siapa kamu di masa depan. Cukup sampai di sini podcast Dulaut episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Dulaut. There comes heaven first.